aku salut sih dengan YouTube. Walaupun YouTube ngedown, itu hanya dalam hitungan menit saja sudah selesai. Nah, terkadang kan kalau server ngedown itu mau berjam-jam bahkan berhari-hari, tapi keren YouTube, is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Toles Success Channel. Oke guys, hari ini pagi-pagi kayaknya teman-teman banyak yang boring nih ya. Tadi tuh ini tempat kerja aku untuk buat konten. Jadi aku hari ini pengen ngobrol bareng kalian, ya kan, karena netizen pagi ini heboh, ya kan, tagar atau tag YouTube down itu lagi trending ya. Karena hari ini nggak tahu kenapa pagi-pagi ini ketika aku akses YouTube dengan beberapa teman-teman komunitas tiba-tiba ngedown. Yang lucunya ketika aku buka YouTube, ya kan, kemudian ngedown. Nah, aku berpikir kenapa ini serverku bermasalah. Nah, karena di situ dikatakan servernya yang bermasalah. Apakah wifi aku yang bermasalah? Ya, aku sekilas aku berpikir oh mungkin wifi aku lah kali gitu ya. Cuman ketika aku berpikir itu wifi aku yang bermasalah, kok tiba-tiba WhatsApp fine aja gitu. Kemudian buka Telegram fine aja, Facebook no problem. So aku berpikir begini loh, ini kenapa gitu? Apakah YouTube aku kena banned gitu kan, atau bermasalah di YouTube aku sendiri gitu? Nah, ternyata setelah kita kirim ke grup teman-teman komunitas kreator, nah, rupanya semua ngedown. Ya, sedikit lega lah ya. Nah, kenapa kita berpikir begini? Kenapa YouTube yang segede ini, sebesar ini bisa ngedown gitu? Nah, tapi ya aku salut sih dengan YouTube. Walaupun YouTube ngedown, itu hanya dalam hitungan menit saja sudah selesai. Nah, terkadang kan kalau server ngedown itu mau berjam-jam bahkan berhari-hari, tapi keren YouTube, is the best. Nah, kurang lebih 5 menit lah ngedown. Tapi dengan ngedownnya 5 menit itu, kalian bisa tahu guys, satu dunia juga ikut ngedown ya. Sampai keluar di banyak berita, ya kan, netizen panik karena ngedown gitu kan. Nah, barangkali banyak orang memang aktivitasnya dengan YouTube, baik itu buat vlogger kah atau buat video prank kah. Nah, yang jelas bukan prank sampah ya guys, bukan prank sampah seperti ini nih, seperti yang dia buat nih. Nah, jadi ada orang berbisnis dari YouTube, ada orang memang berdakwah dari YouTube, ada memang orang ya whatever lah, di YouTube itu banyak orang bisa buat. Nah, sampai yang positif bahkan negatif, ya kan, semua orang bisa di YouTube. Nah, hari ini banyak orang jadi artis juga dari YouTube, orang tenar dan eksis juga dari YouTube, orang berjualan juga banyak dari YouTube. Nah, hari ini orang ngelihat YouTube itu sudah menjadi tren baru. Nah, yang tadinya itu kita berpikir kalau kita mau nonton tuh di depan seperti ini, depan meja ya, kita nonton depan TV. Nah, harus di situ, nggak bisa kemana-mana. Nah, yang enaknya hari ini
para kalangan emak-emak nih ya. Nah, atau anak-anak gadis atau anak-anak kos ya. Nah, ketika dia pengen masak, nggak ngerti cara masaknya gimana, udah tuh masuk ke dapur, tinggal taruh depan taruh handphone, lihat YouTube tutorial, masak deh, jadi beres. Nah, hari ini anak-anak sekolah yang tadinya kita nih zaman aku dulu nih ya kuliah kemudian ngerjain tugas jauh, harus pergi ke perpustakaan, nongkrong di perpustakaan, kadang sampai ke perpustakaan pemerintahan, perpustakaan daerah, minjem, kadang ngelupa balikin bukunya, kena denda. Bukan curhat nih guys, tapi memang begitulah kenyataannya. Nah, hari ini kalian tuh nggak perlu sibuk-sibuk begitu ya, kalian tinggal searching di YouTube, semua keluar. Mau apa sekarang? Nah, sekarang tuh dunia sudah dalam genggaman. Tapi ya begitulah, ketika server ngedown sedikit saja kalian sudah wah, ketakutan. Nah, ya sedikit cerita kalau kita punya ya secara gitu ya. Kalau aku sih nggak alim-alim banget ya, tapi secara kita orang Islam ini ya, orang yang beragama, pernah nggak sih berpikir YouTube yang segede ini aja itu bisa ngedown, ya kan? YouTube itu anak perusahaannya Google, itu bisa ngedown. Nah, segede ini. Nah, so apa yang mau kita sombongin? Kita ini sudah sebesar apa? Gitu. Kita bukan siapa-siapa. Nah, yang nggak bisa ngedown itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan ngedown sampai kapanpun. Ya. Nah, ini bukan ceramah, bukan ustadz, tapi ya begitulah. Nah, iseng-iseng mungkin aku berpikir gini ya, pagi-pagi di hari Jumat, ya kan, setelah sahur, setelah sholat subuh, menunggu terbitnya matahari, lagi nyantai orang nge-YouTube, tiba-tiba YouTube buat prank dengan mengedownkan server. Ya kan berpikir nggak kalau itu prank? Nggak, itu bisa jadi prank buat satu dunia itu panik ya. Bahkan aku baca di Twitter, semua tagline itu lagi trending, YouTube ngedown. Bahkan bukan cuma orang Indonesia, sampai ke luar negeri YouTube ngedown, artinya satu dunia ngedown. Nah, apakah YouTube kena corona? Enggak ya guys ya. Ya intinya gini aja sih, ketika kita menyikapi satu masalah, satu keadaan yang sesuatu itu terkadang membuat kita panik, so santuy aja kali gitu loh. Nah, kalian tuh nggak usah terlalu panik, sibuk, galau. Nah, mungkin di saat ngedownnya server, kalian bisa lakukan sesuatu hal yang lebih positif lagi. Ya kayak aku sih ya, ketika servernya ngedown, ternyata ada hal aku bisa optimasi dari Facebook, ya kan. Nah, kemudian bisa yang lainnya, atau di saat server ngedown, kesempatan kita bisa ngedit video, atau di saat server ngedown ternyata kita bisa buat konten untuk Instagram atau yang lainnya lah. Ya artinya ketika ngedown YouTube bukan berarti kita mati. Ketika YouTube ngedown masih ada yang lainnya untuk bisa kita maksimalin. Edit video kah? Ketika YouTube-nya sudah naik lagi, sudah up lagi, kita tinggal upload videonya. Nah gitu. Teman-teman ini kadang terlalu berlebihan sih kalau aku bilang. Nah, apalagi netizen nih terkadang ngelebih-lebihin. Nah, so kalian para netizennya harus pandai-pandai memfilter lah ya kan. Nah, mungkin ya YouTube menaikkan server. Sampai aku buat status di Facebook begini, keluar kalimat ambigu dalam benak aku ini ya. Apa iya? Yang pertama nih, apa iya YouTube nih karena banyaknya kreator
sehingga nggak kuat bayar gaji. Nggak mungkin, ya kan? Ini ambigu, yang salah pasti salah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah dengan banyaknya kreator, nah kemudian YouTube menaikkan servernya lebih tinggi sehingga memudahkan para kreator-kreator baru. Nah, sehingga bisa berkreasi di kontennya masing-masing. Nah, apapun itu yang terjadi, kalian harus semangat guys. Ya, para YouTubers harus semangat, nggak boleh panik, santuy aja. Ya, yang jelas yakinlah kalau kalian sungguh-sungguh jadi kreator, pasti dimonetize, ya kan? Pasti dapat hasil. Nah, jadilah YouTube partner yang baik. Nah, tidak melanggar hak cipta, tidak, ya yang lainnya lah. Nah, jangan seperti pengalaman aku, ya kan? Nah, sehingga aku gagal di monetisasi yang pertama. Ya, nanti kalau kalian butuh tahu, ntar aku nunggu kapan ya? Mungkin habis lebaran lah. Aku akan sharing pengalaman. Ya, gimananya biar mudah untuk monetisasi, ya kan? Nah, jadi sebelum kalian kalian sungguh-sungguh jadi kreator, kan harus pahami bagaimana jadi kreator yang baik. Aku mau mengakhiri video lah, panjang-panjang ntar kalian kira aku ceramah lagi. Ntar kalian kira mentang-mentang hari Jumat soleh sukses khutbah, ya kan? Enggak guys, khutbah ntar siang di masjid. Ya, oke. Kalau kalian suka dengan channel aku, kalian silahkan subscribe di bawah ini. Ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ya, tekan tombol loncengnya biar kalian tuh jadi orang yang pertama selalu dapat notifikasi dari video-video aku. Nah, kalian like video ini, kemudian kalian share ke teman-teman sehingga teman-teman yang lain itu tidak panik, tidak usah galau, ya, netizen nggak usah bingung. Nah, biar kalian juga bisa bagaimana membawa diri ini semakin lebih nyantai, tenang, ya kan, menghadapi segala sesuatunya. Oke guys, sekian dari saya, terima kasih. Ya, selamat berjuang jadi kreator, baik dari jadi kreator YouTubers atau jadi penonton YouTubers. Ya, kalian yang setia jadi penonton, sahabat-sahabat aku, ya, subscribe channel aku, dan kalian jadi penonton setia aku, kita bersahabat tos. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.